bahwa Elia sudah datang tetapi orang tidak mengenal dia. Bahkan dalam hidup kita sehari-hari, Tuhan itu selalu mendatangkan orang-orang kepada kita untuk menunjukkan bahwa Ia menyertai kita, Ia menolong kita, memberi sukacita, dan menguatkan kita dikala kita merasa rapuh. Namun banyak orang juga tidak menyadari bahwa Tuhan itu sungguh hadir juga selain melalui peristiwa, melalui orang-orang, karena juga Tuhan menunjukkan dirinya dalam pribadi-pribadi yang di mata kita rapuh dan lemah. Tetapi justru dengan cara itu Tuhan membawa kita pada kebaikan, keselamatan. Orang tua misalnya, anak sekolah, di sekolahnya ikut paduan suara. Suatu hari, paduan suara sekolah bertugas di gereja kur di salah satu misa. Apa yang terjadi ketika anak berangkat ke gereja untuk paduan suara? Minimal salah satu, syukur kalau dua-duanya dari orang tua ini ikut ke gereja, nganter anaknya karena tugas kur. Tapi masa nggak ikut misa? Pasti ikut misa. Gara-gara si kecil yang tugas kur, maka orang tua menjadi ikut misa. Tuhan berkarya bukan melalui pribadi yang hebat, justru melalui anak kecil ini. Demikian juga kalau anaknya aktif di gereja sebagai putra altar misalnya. Tugasnya karena baru pertama, awal-awal masih banyak belajar, masih banyak salah, tugasnya pagi-pagi. Bayangkan orang tua misalnya yang biasanya misa sore atau misa paling siang, ini harus misa paling pagi. Banyak nilai yang didapatkan oleh orang tua hanya karena peran seorang anak kecil. Ini hanya contoh. Bagaimana kalau kita mau jujur dan merenungkan pengalaman konkret hidup kita? Ternyata Tuhan banyak bekerja, banyak melakukan kebaikan, banyak menolong hidup kita melalui orang-orang yang mungkin ada, tetapi kita dalam tanda kutip sepelekan kehadirannya, atau bukan kehadirannya, kita sepelekan perannya. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, kalau orang-orang yang rapuh, yang lemah, yang belum matang, belum dewasa itu memberi peran besar bagi pertumbuhan hidup rohani kita, mereka menjadi pribadi-pribadi yang menghadirkan Tuhan, kita yang jauh lebih dewasa, yang jauh lebih kuat, sungguh menghadirkan Tuhan bagi mereka yang lemah. Jangan-jangan yang terjadi mereka yang lemah yang selalu menunjukkan kehadiran Tuhan, tapi kita yang selalu menerima banyak berkat, bahkan melalui orang-orang yang lemah tadi, juga menunjukkan kehadiran Tuhan bagi yang lemah ini secara timbal balik. Ini menjadi pertanyaan refleksi bagi kita bersama. Jangan-jangan justru seperti pengalaman kita menemukan Tuhan dalam kerapuhan, tapi bagaimana dalam kekuatannya mata kita tertutup. Saudara-saudari, mari kita lebih peka, lebih terbuka pada cara-cara Tuhan menghadirkan diri, pada cara-cara Tuhan memberkati
dan menolong hidup kita.